aku Zahir Udagara. Aku Safon Ramadhana. Jadi kita hari ini akan meliput proses pembuatan keramik yang ada di kampung wisata keramik di daerah Dinoyo. Oke, silakan ditonton saja. Halo guys, Malang itu nggak cuma terkenal karena alam dan makanannya aja loh, tapi juga karena seninya yang indah banget. Salah satunya ada di kampung wisata keramik Dinoyo. Nah, kali ini kita lagi mampir di Keramik SN Dinoyo. Yuk ikutin keseruannya. Halo guys, Jadi hari ini kita ada di kampung keramik Dinoyo. UMKM yang kami kunjungi yaitu Keramik SN Dinoyo. Untuk pemiliknya sendiri bernama Pak Yono, dan di sini kami akan mewawancarai serta meliput proses produksi dan juga hasilnya loh guys. Ada. Saya Rima Jelova, dan ini anggota kelompok saya gitu Pak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Yono. Pak Yono. Jenis tanah liatnya kalau di usaha keramik ini beda-beda atau sama aja Pak? Jenis tanah liatnya saya mencatat ada berapa? Yang pertama kaulin, nanti dari mana? Bangka Belitung. Kedua Filspat dari daerah Semarang. Borkley, Pasir, Bateblas. Setelah dicampur dengan bahan-bahan untuk membuat keramik, campuran ini dibentuk dan dipanaskan dalam suhu 1200 derajat Celcius. Nah, pada suhu 1200 derajat Celcius ini, filspat melebur dan mencair, menyatukan partikel-partikel tanah liat, sehingga terbentuklah keramik yang kuat dan padat. Gold clay atau yang sering disebut dengan gold clay merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan keramik karena sifatnya yang mudah dibentuk dan pasti. Sebelum gold clay digunakan, akan diproses melalui beberapa tahapan, dimulai dari penambangan gold clay berwarna abu-abu atau coklat, kemudian gold clay dikeringkan, digiling hingga dihancurkan menjadi sekitar. Setelah ditambang, gold clay bahan ini kemudian dicampur dengan kaulin, filspar, dan pasir purita untuk meningkatkan kualitas pada adonan keramik. Saat proses pembentukan, gold clay membantu tanah liat tetap lentur dan tidak mudah retak. Setelah dibakar, gold clay membuat tekstur adonan keramik menjadi lebih padat. Ciri-ciri dari gold clay sendiri yaitu berwarna abu-abu atau coklat, halus, dan lengket. Unsur utama pada gold clay sendiri ada aluminium, silikon, hidrogen, oksigen dengan tambahan besi, titanium, dan bahan organik memberi warna gelap serta sifat lentur pada tas. Oke, kemudian ada water glass atau natrium silikat. Biasanya digunakan sebagai bahan pengikat dan pengencer atau devlokulan. Sebelum water glass digunakan, diproses melalui beberapa tahap, yaitu dimulai dengan mencampurkan water glass ke dalam adonan tanah liat cair atau slip agar campuran menjadi lebih encer tanpa menambahkan banyak air. Hal ini membuat tanah liat lebih mudah dicetak, terutama pada proses slip casting atau pencetakan cair. Ya, selain itu
Water glass membantu partikel tanah liat menyebar merata dan mencegah penggumpalan. Hasilnya, keramik yang dihasilkan memiliki permukaan yang halus, padat, dan tidak mudah retak setelah dibakar. Ciri-ciri dari water glass yaitu cairan bening seperti gel, mudah larut dalam air. Unsur utama dalam water glass adalah natrium, silikon, dan oksigen dengan tambahan hidrogen dari air pelarutnya. Sebagai campuran dalam pembuatan keramik, sebagai bahan pengisi dan penguat struktur keramik. Bahan ini biasanya dicampurkan dengan tanah liat untuk mengurangi penyusutan dan mencegah retak saat proses pengeringan ataupun pembakaran. Pasir sendiri memiliki beberapa kandungan silika yang berperan penting dalam meningkatkan kekerasan dan ketahanan panas dalam hasil akhir keramik. Kemudian pasir memiliki beberapa unsur. Yang pertama, silikon dan oksigen dengan tambahan kecil aluminium, besi, kalium, magnesium, dan natrium, sehingga kaolin digunakan sebagai bahan pencampuran dalam pembuatan keramik karena sifatnya yang halus dan tahan panas. Sebelum kaolin digunakan, kaolin melalui beberapa proses yang sangat panjang. Yang pertama, penambangan kaolin yang biasanya berwarna putih. Kemudian dia dikeringkan, dihancurkan, dan digiling menjadi serbuk yang halus. Setelah itu, kaolin dicampur dengan bahan lain seperti feldspar dan ball clay untuk membentuk adonan tanah liat keramik. Campuran ini Campuran ini kemudian dibentuk sesuai desain yang diinginkan dan dibakar di suhu yang sangat tinggi. Kaolin memiliki beberapa unsur utama yang berasal dari mineral kaolinit, yaitu aluminium 2, Si2, oksigen 2, OH4. Water glass. Bisa dijelaskan Bapak tahapan pembuatan keramik dari awal hingga jadi? Kalau tadi kan sudah saya jelaskan tanahnya ya, Iya. sampai jadi mixer tadi, Iya. jadi mixer sampai jadi cair toh, jadi nanti dituangkan ke dalam cetakan. Di sana ada tumpukan cetakan itu, nanti sampai bisa lihat sana ya proses cetaknya, ya. Di situ dimasukkan, diambil resapannya ke cetakan itu, terus dibuka, diambil hasilnya, ya. Nanti sampai lihat di sana ya, Pak. Ya, setelah itu dijemur agak kering sedikit, finishing kayak saya salah tadi dibersihin. Oh iya. Ya. Setelah itu dispon, dihaluskan. Setelah dihaluskan, dijemur lagi, terus dikasih aksesoris, mau di strip, mau diwarna, mau dilukis dan sebagainya. Setelah itu baru diglasur. Oh, Glasur itu namanya pengkilat, namanya glasur. Nanti pewarna dan sebagainya tadi ada di dalam pengkilat. Kayak gini ini kelihatannya di luar, tapi di dalamnya pengkilat. Itu glasur kan bentuknya cair. Jadi bisa disemprot, bisa dicelup. Jika ingin akhir yang glossy, glasir diberikan lebih banyak. Namun, jika menginginkannya tampilan yang doff, jumlah glasir dapat dikurangi. Apabila produk ingin terlihat teksturnya, maka tidak perlu dilapisi oleh glasir. Setelah kering dimasukkan tungku, dibakar kurang lebih 10 jam dengan suhu 1200. Pak, yang sekiranya sulit banget tantangannya dalam proses pembuatan itu? Tantangannya yang sulit ya kadang dari sana kalau ada kerusakan atau tidak sesuai itu kadang sulit cetaknya dari pemerintah itu. Kalau ada kesalahan sedikit aja itu Ngulang dari awal? menyulitkan kayak ini. Terus mencari-carian supaya jadi enak itu. Terus kalau ya mungkin bahannya mencari kadang susah karena ini harus gunung-gunung yang dia. Iya. Ada lagi? Sudah sih Bapak. Sudah ya. Terima kasih Pak. Sorting yang dilihat sana prosesnya ya. Iya, baik. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Seru banget gak sih? Seru banget. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.